Di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih lesu, munculnya kebijakan pajak baru kembali memicu polemik dan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 37 Tahun 2025, yang kembali menambah beban perpajakan kepada pelaku usaha dan individu. Publik pun bertanya-tanya, apakah kebijakan ini tepat waktu, atau justru menambah penderitaan rakyat yang sudah kesulitan menghadapi tekanan ekonomi? PMK 37 2025 merupakan kelanjutan dari agenda reformasi perpajakan pemerintah. Meski secara resmi diklaim untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan, kenyataannya kebijakan ini lebih terasa seperti bentuk tekanan fiskal kepada masyarakat yang belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi dan gejolak ekonomi global. Apalagi, daya beli masyarakat saat ini masih jauh dari ideal, sementara angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Dalam belai terbaru ini, pemerintah memperluas jenis transaksi dan objek yang dikenai pajak, termasuk sejumlah sektor yang sebelumnya relatif bebas dari pungutan. Banyak pelaku UMKM merasa terjepit, terutama mereka yang baru mencoba bangkit setelah dihantam badai ekonomi dalam 2 tahun terakhir. Alih-alih diberi ruang untuk bernapas, mereka justru harus berhadapan dengan regulasi fiskal yang semakin rumit dan memberatkan. Kritik pun datang dari berbagai kalangan. Para ekonom menyayangkan waktu penerbitan PMK ini yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Di tengah konsumsi rumah tangga yang stagnan dan inflasi yang terus menggerus pendapatan real, penambahan beban pajak justru berpotensi memperparah kontraksi ekonomi. Pemerintah seolah melupakan prinsip dasar dalam kebijakan fiskal, bahwa pungutan yang adil harus mempertimbangkan kemampuan bayar, ability to pay, rakyat. Bukan hanya pelaku usaha kecil yang merasa terdampak. Masyarakat kelas menengah pun mulai merasakan tekanan. Pajak atas barang dan jasa digital, jasa profesional, hingga perubahan mekanisme pemotongan pajak penghasilan dinilai mempersempit ruang hidup masyarakat. Ketika kebutuhan pokok semakin mahal dan pendapatan tidak bertambah, kebijakan fiskal yang agresif hanya menambah beban psikologis dan finansial. Di sisi lain, pemerintah berdalih bahwa penerapan PMK 37 2025 merupakan bagian dari strategi memperkuat penerimaan negara. Dengan defisit anggaran yang masih tinggi dan ketergantungan terhadap utang luar negeri, negara membutuhkan dana segar untuk menopang belanja negara. Namun publik mempertanyakan, mengapa yang selalu dikorbankan justru rakyat kecil? Mengapa upaya ekstensifikasi pajak tidak dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan penertiban para pengemplang pajak kelas kakap? Isu keadilan fiskal kembali mencuat. Banyak pihak menyoroti bahwa sistem perpajakan Indonesia masih timpang. Kelompok elit bisnis yang memiliki pengaruh besar seringkali lolos dari pengawasan, sementara pelaku usaha kecil justru menjadi sasaran empuk. Ini menciptakan ketimpangan struktural yang kian melebar. Si miskin makin terbebani, sementara si kaya kerap kali lolos dari jeratan hukum pajak. Kebijakan fiskal seperti PMK 37 2025 seharusnya dirancang tidak hanya untuk menghimpun dana, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam situasi sekarang, ketika masyarakat masih berjuang menyesuaikan diri dengan kenaikan harga sembako, tarif listrik, dan transportasi, kebijakan pajak seharusnya lebih berpihak kepada pemulihan dan penguatan ekonomi rakyat. Solusi alternatif pun mulai didorong oleh para ahli. Alih-alih memeras rakyat lewat pajak baru, pemerintah bisa mengoptimalkan digitalisasi sistem perpajakan, menertibkan transfer preaching perusahaan multinasional, dan memperluas teks amnesti untuk menarik dana dari luar negeri. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak pun harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik tidak semakin tergerus. Kebijakan pajak bukan sekadar soal hitung-hitungan angka, tetapi juga tentang sensitivitas sosial dan keberpihakan pada rakyat. Jika PMK 37 2025 terus dipaksakan tanpa evaluasi mendalam, bukan tidak mungkin gelombang ketidakpuasan sosial akan semakin besar, memperburuk legitimasi fiskal negara di mata rakyat. Kini, bola ada di tangan pemerintah. Apakah akan tetap berjalan dengan kebijakan ini, atau membuka ruang dialog dengan publik dan pelaku usaha agar reformasi pajak benar-benar adil dan berkelanjutan? Yang jelas, rakyat sudah lelah jadi korban eksperimen fiskal yang tidak berpihak pada kehidupan sehari-hari mereka.